Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillah, sahabat Asil TV yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita berjumpa lagi di acara pembelajaran ilmu faraid bersama ana Abu Ghazi yang insyaallah akan memandu para pemirsa semua di dalam pembelajaran program ini. Alhamdulillah bersama kita sudah ada Ustadz Delisman Ibrahim LC Hafizahullahu Ta'ala yang insya Allah memberikan materi dalam beberapa saat ke depan. Pembelajaran kita pada yang lalu itu mengenai Al-Babul Musyarrakah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan Al-Babul Jadwal Ikhwah yang tentu saja nanti akan dipaparkan secara rinci oleh Al-Ustadz Delisman Hafizahullahu Ta'ala. Baik, para sahabat Asil TV yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, insya Allah dalam pemaparan materi ini kita akan membuka tanya jawab di akhir sesi. Nanti akan kita buka line pertanyaan melalui WhatsApp di 081175750606. Bagi pemirsa yang ingin melayangkan pertanyaan, silakan berikan ke kami. Baik, kita sapa dulu Ustadz Delisman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Sudah 2 minggu nih Ustadz, jadi jadwal kita lagi untuk memberikan program pembelajaran ilmu faraid. Yang terakhir kita di Babul Musyarrakah yang sudah Ustadz berikan pada 2 pekan lalu itu mengenai contoh-contohnya. Tadi seperti Ustadz beritahu, kita akan masuki pelajaran yang baru. Kami persilakan Ustaz. Ya. Tafadhol. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan juga dimudahkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul-Nya. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan, dari fitnah yang menyeret keimanan dan menggugurkan keikhlasan. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, yang kita tegakkan, yang kita laksanakan merupakan amalan-amalan ibadah yang mempunyai arti dan nilai yang kelak kita dapati dalam timbangan amalan yang kita terima dari kanan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan apa yang kita minta dan harapkan, dan kita berlindung kepada Allah daripada apa yang kita takutkan dan apa yang kita khawatirkan. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita mempelajari bab al-musyarrakah, sekarang kita masuk kepada bab
al-jaddi wal ikhwah. Bab tentang permasalahan antara jad dengan ikhwah, antara kakek dengan saudara-saudara. Permasalahan ini adalah permasalahan yang alot di dalam ilmu faraid, karena perselisihannya berat dan para sahabat sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati dalam masalah jad dan ikhwah ini. Antara saudara, antara kakek dengan saudara. Kakek yang dimaksud adalah ayah dari ayah, bukan ayah dari ibu. Itu ayah dari ayah. Itu yang dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan saudara adalah saudara dan saudari kandung. Kalau ada saudarinya, ya, saudara dan saudari kandung. Kemudian saudara seayah, itu yang dimaksud dengan saudara dan saudari. Al-ikhwah di sini. Sahib Al-Matan mengatakan, wa nabtadil ana bima aradna. Jadi wa nabtadil ana bima aradna. Sekarang kita memulai apa yang kita inginkan. Maksudnya apa yang kita maksud. Bil jaddi wal ikhwati idwa'adna. Yaitu permasalahan kakek dan saudara yang ketika itu kami sudah janjikan pada bait 60, ya, disebutkan wa hukmuhum sayati mukammal al bayani fil halati. Itu tentang masalah perbedaan antara ayah dengan kakek di dalam bab orang yang mewarisi 1/6. Jadi pada bab yang 60-nya disebutkan oleh pengarang, ya, babul jaddi wal ikhwah. Nabtadi al-ana bima wa nabtadi al-ana bima aradna. Dan kita maksudnya nabtadi'u, ya. Nabtadi ay nabtadi'u. Al-ana bima aradna, sekarang apa yang kami inginkan, apa yang kami maksudkan. Fil jaddi wal ikhwati idh wa'adna. Itu dalam permasalahan jad dan ikhwah idh wa'adna. Ketika kami sudah menjanjikan. Kami sudah menjanjikan itu. Disebutkan di mana? Disebutkan di bait, ya, 60. Disebutkan pada bait 60. Ya, bait 60. Ya. Fa'alqi nahwa ma aqulu sam'a. Fa'alqi nahwa ma aqulu sam'a. Katanya, maka dengarlah terhadap apa yang aku katakan. Alqis sam'a, lemparkan pendengaran. Maksudnya, dengarlah nahwa ke arah apa yang aku, ya, aku lu sam'a. Yang apa yang aku katakan sam'a. Artinya dengan betul-betul mendengar. Artinya disuruh kita untuk
benar-benar menyimak karena ini masalah yang cukup rumit. Masya Allah. Ya. Jadi wa alqinah wa ma aqulu sam'a, ya, wajma' hawashil kalimati jam'a. Ya, wajma' hawashil kalimati jam'a. Dan kumpulkanlah catatan-catatan pinggir. Maksudnya catatan-catatan kalimat jam'a. Maksudnya diperintah kita untuk menyimak dan mencatat dan kumpulkan catatan itu. Ya. Wa'lam bi anna al-jadda dzu ahwal. Ini kenapa perlu kita mencatat? Kenapa perlu kita benar-benar memperhatikan, menyimak? Wa'lam bi anna al-jadda dzu ahwal. Ketahuilah bahwa jad itu mempunyai beberapa keadaan. Mempunyai beberapa keadaan. Umbika anhunna alat tawali. Ya, umbika maknanya adalah ambauka. Ya, ambauka anhunna. Saya akan beritakan kepada engkau anhunna tentang ahwal-ahwal tadi, tentang keadaan-keadaan tadi, karena jad itu mempunyai ahwal alat tawali, ya, dengan urutan berikut. Ini ahwal-ahwal yang pertama. Yang pertama dia katakan yuqasimul ikhwata fihinna idza lam ya'udil qismu alaihi bil adha. Apa katanya? Kita memperlakukan ikhwah, ya, jad itu yuqasimul ikhwah, berbagi dengan ikhwah fihin pada keadaan itu, pada hal itu. Idza lam ya'udil qismu alaihi bil adha, apabila tidak mengembalikan pembagian itu mengurangi atau menyakiti kakek, artinya bermudarat untuk kakek. Apa yang dimaksud? Diperlakukan jad itu dengan saudara seperti saudara, jadi berbagi. Ada satu orang saudara, ada jad, maka bagi dua. Itu. Ada jad dengan saudari, maka jad dua, saudari satu. Ya, seperti hukum biasa. Ya. Seperti hukum diperlakukan jad itu, kakek itu seperti saudara. Dan apabila berjumpa dengan saudari, maka untuk jad dibagi dua, diberikan dua. Ya, sama seperti saudari dengan saudara. Berjumpa saudara dan saudari, maka untuk saudara dua kali bagian saudari. Demikian juga jad. Ini dalam keadaan ini. Yuqasimul ikhwata fihinna idza lam ya'udil qismu alaihi bil adha. Dilakukan, ya, pembagian antara ikhwah, pembagian sama dengan ikhwah, ya, pada keadaan itu idza lam ya'udil qismu alaihi bil adha. Ya, keadaan pertama adalah dengan muqasamah. Dengan muqasamah. Muqasamah. Pengertian muqasamah adalah jaddun diperlakukan sama dengan saudara. Jaddun dilakukan sama dengan saudara. Kapan berlakunya muqasamah? Idza lam ya'udil qismu alaihi, idza lam ya'udil qismu alaihi bil adha. Apabila pembagian untuk jad itu
tidak menyakiti zat, maksudnya tidak menguranginya, ya, tidak kurang bagian zat, tidak bermudarat bagi zat. Fataratan ya'khudhu sulusan kamila. Kadang-kadang zat itu mengambil sepertiga daripada sepertiga penuh, maksudnya sepertiga harta. Ya. Kadang-kadang dia mengambil sepertiga. Idza kana bil qismati anhu nazila. Apabila dengan al-qismah, ya. Apabila dengan al-qismah anhu nazila. Jadi dari zat itu nazila menyebabkan dia turun, artinya kurang. Jadi apabila bagian zat itu kurang daripada bagian saudara, ya, maka di sini langsung diberikan untuk zat sepertiga. Jadi apa? Ada kalanya dengan apa? Sepertiga harta. Sepertiga harta. Kemudian, idza lam yakun hunaka dzu sihamin. Kapan itu? Ketika tidak ada orang-orang yang mempunyai saham. Ya. Faqna bi idahi an istibhami. Maka hendaklah kamu puas dengan penjelasan saya dari pertanyaan yang kamu lemparkan, kamu lontarkan. Nah, ini dia. Wa taratan ya'khudhu sulasal baqi. Kadang-kadang dia mengambil sepertiga daripada sisa. Ya. Wa taratan ya'khudhu sulasal baqi ba'da zawil furudi wal arzaqi. Setelah apa? Setelah orang yang memiliki bilangan-bilangan dan setelah orang-orang yang mendapat rezeki. Apa namanya? Karena jad dan ikhwah di sini posisinya adalah sebagai asobah. Jad posisinya sebagai asobah. Maka mereka mengambil mengambil sisa. Ya, mengambil sisa. Ataupun mengambil nanti sepertiga daripada harta. Hadza idza ma kanatil muqasamah tanqusu an dzaka bil muzahamah. Itu berlaku apabila dengan muqasamah membuat dia kurang, ya, tanqusuhu membuat bagiannya kurang, andzaka bil muzahamah dari itu karena ada muzahamah, karena ada padatnya yang menerima warisan, karena ada beberapa orang, ya, ada zahmah itu sebetulnya jalur lintas namanya macet. Di sini artinya karena ada beberapa orang yang menjadi ahli waris yang berhak untuk menerima. Kemudian setelah itu wataratan ya'khudhu sudasal mal. Ini. Kadang-kadang dia mengambil 1/6 daripada harta. Walaysa anhu nazilan bihal. Dan tidak ada tidaklah darinya nazilan, tidak ada darinya lebih rendah, lebih turun daripada keadaan itu. Maknanya adalah paling tidak jad mendapatkan 1/6 minimal. Ya. Minimal. Nanti kita jelaskan. Yeah. Contohnya, wa huwa ma'al inathi indal qasmi.
Dan dia bersama perempuan, maksudnya bersama saudari-saudari. Yang dimaksud saudari di sini ada saudari kandung atau saudari Seibu. seayah. Saudara seibu gugur. Sepakat para ulama menggugurkan saudari seibu. Masya Allah, karena luas. ada jad. Luasnya ilmu ya Ustaz. Luasnya ilmu. Sepakat. Ya, sepakat. Jadi, wa huwa ma'al inathi indal qasmi, dan dia bersama perempuan, bersama saudari-saudari, yang inas di sini maksudnya adalah saudari, indal qasmi ketika pembagian dengan cara muqasamah, mislu akhin fi sahmihi wal hukmi, itu seperti saudara. Seperti saudara dalam sahamnya. Ya. Berapa sahamnya? Dua kali perempuan. Dua kali, ya. Saudara. Dua kali saudari. Dua kali. Ya, dua kali. Ya. Dalam sahamnya dan juga al-hukmi, hukumnya. Apa hukum saudari? Hukum saudari apabila ada saudara, maka saudari ditarik menjadi asabah. Ketika anak perempuan, kemudian ada saudari kandung atau saudari seayah, ada saudara, saudari tidak mendapatkan fardun, tidak mendapatkan bagian setengah daripada harta. Maka ditarik oleh saudaranya menjadi asabah. Hukumnya seperti itu. Adapun bersama jad diperlakukan jad sama seperti akh. Mislu akhin fi sahmihi wal hukmi. Itu seperti saudara dalam sahamnya dan juga di dalam hukum. Yeah. Jadi berlaku dalam hukum untuk saudari itu ditarik oleh jad menjadi asabah. Ditarik oleh jad menjadi asabah. Umpamanya seorang meninggalkan ibu, meninggalkan anak perempuan, yang jelas anak perempuan, anak laki-laki, sudah tidak ada keraguan. Tidak akan membuat jad itu menjadi asabah. Ya. Anak perempuan, ada saudari. Ketika dalam keadaan seperti ini, maka saudari menjadi asabah. Dan maka dengan asabah ma'al ghair. Tidak ada yang lain, tidak ada saudara, tidak ada kakek. Maka saudari tadi menjadi asabah ma'al ghair. Asabah dengan keberadaan, bersama dengan keberadaan anak perempuan. Jadi menjadi asabah ma'al ghair. Kalau ada saudara laki-laki, maka dia tidak mendapatkan asabah sendiri, tetapi ditarik oleh saudaranya, namakan asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Ternyata tidak saudara, ada jad. Maka hukumnya dijadikan seperti asabah bil ghair. Karena saudara mempunyai hukum seperti saudari. Jad kakek mempunyai hukum seperti saudara. Apabila bertemu dengan saudari. Illa ma'al ummi fala yahjubuha. Kecuali bersama ibu, maka jad tidak menghijab ibu. Ya. Tidak bersama ibu. Apa yang disebut tidak menghijab ibu dengan hijab nuqsan. Ya.
Karena ibu tidak akan pernah terhijab dengan hijab yang hijab hirman. Tidak akan pernah. Jadi tidak akan bisa menghijab ibu. Adapun kalau saudara, apabila ada ibu, ada satu orang saudara, maka tidak akan menghalangi ibu daripada sepertiga. Namun ketika ada ibu dan ada saudara dan saudari, baik itu saudara dan saudari kandung, atau saudara dan saudari seayah, atau saudara atau saudari seibu, atau dua orang di antara mereka akan menghijab ibu menjadi dari sepertiga menjadi seperenam. Menjadi seperenam. Akan tetapi, apakah antara saudari tadi, kemudian ada jad, lalu disamakan hukumnya dengan saudari dan saudara? Ya, jadi pertanyaannya. Pertanyaan di situ. dia. Kalau sama hukumnya dengan saudara, berarti menghijab ibu dengan hajabun nuqsan. Artinya dari sepertiga menjadi seperenam. Jadi ternyata illa malumi fala yahjubuha bal sulusal ma laha yashabuha, kecuali bersama ibu. Artinya ada saudari, ada kakek, berarti hukumnya sama dengan saudara. Hukumnya dalam saham sama dengan saudara. Ya, sama saudara. Dalam muqasamah sama dengan saudara. Dalam saham dan hukum. Illa ma'al kecuali bersamaan dengan ibu. Fala yahjubuha, maka dia tidak menghalangi ibu dengan hijab nuqsan. Karena di dalam permasalahan ibu dan ayah, ya, karena jad ini apakah antara jad dan ayah itu persis, jad kakek ini menduduki posisi ayah. Ketika ayah tidak ada, maka yang menjadikan asabah adalah kakek. Dalam beberapa keadaan, ya. Maka kakek bisa menghalangi paman, bisa menghalangi yang lain. Kakek bisa menghalangi saudara seibu, saudari seibu. Kakek bisa menghalangi mereka. Dan ketika ada ahli waris yang keturunan atau anak ataupun keturunan yang mewarisi, kakek mendapatkan seperenam. Kalau ada hanya anak-anak perempuan saja, anak perempuan dan ada kakek, maka kakek mendapatkan seperenam ditambah dengan sisa. Ya, karena dia asabah. Seperenamnya adalah bagian dia. Karena apa? Karena dia sama seperti ayah. Dan sisanya, ya, dia sebagai asabah. Sama seperti ayah. Jadi kakek bisa sama seperti ayah. Dan kakek berbeda dengan ayah dalam permasalahan jad ini. Dan juga
dalam permasalahan yang namakan dengan masalah Umariyatain. Apalagi masalah Umariyatain? Ya. Masalah Umariyatain, seorang meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan istri. Ya, dulu pernah kita jelaskan. Berapa bagian ayah? Apakah bagian ayah sebagai asabah? Ibu mendapatkan sepertiga dari harta karena tidak ada keturunan yang mewarisi. Kalau demikian, bagian ayah tidak sama dengan 2 kali bagian ibu. Ya, tidak. Andai kata ada suami, ada istri, suami, ada ayah, ada ibu. Bagaimana pula? Dalam masalah ini, apabila kita berikan pembagian seperti itu, bagian ibu lebih banyak daripada bagian ayah. Masalah seperti ini, ya, masalah gharawain, ya, masalah gharawain. Ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kalau ada ayah, ada suami, ada kakek, ada ibu, bagaimana? Kakek menduduki kedudukan bapak dengan ketentuan tidak diberlakukan seperti 2 keadaan tadi. Ya. Artinya diberikan secara normal. Kedua keadaan tadi untuk ibu adalah sepertiga sisa. Sepertiga sisa. Baik ketika suami, ibu dan ayah, atau istri, ibu dan ayah. Mungkin supaya lebih contohnya gini. Ya. Kita buat contohnya suami. Ibu, ayah. Andai kata kita kembalikan kepada asal, ya, tidak masuk kita ke ranah khilaf. Di sini untuk suami dapat 1/2, ibu dapat 1/3 karena tidak memiliki anak, yang meninggal tidak memiliki anak keturunan yang mewaris dan tidak ada beberapa orang saudara. Ya. Dan ayah mendapat sisa. Berarti 6, 3, 2, 1. Lebih banyak bagian ibu daripada bagian ayah. Ya. Lebih banyak bagian ibu daripada bagian ayah. Coba kita lihat keadaan suami. Ya. Ibu. Bukan istri. Istri, ibu, ayah. Istri dapat 1/4. Ya. Oh iya. Ibu dapat 1/3. Ayah dapat sisa. Ya. Jadi 12. Dapat 3. Dapat 4.
Berarti 7, ayah 5. dapat 5. 5. Sedikit cuma perbedaan antara ayah dan ibu. Iya. Cuma sedikit perbedaannya. Ya. Andai kata posisi ayah ini diduduki oleh jad. Artinya ayah sudah meninggal ya. Kakek. Ya. Andai kata kedudukan ayah ini diduduki oleh kakek, maka begini pembagiannya. Tidak ada sisa, tidak ada perbedaan pendapat. Yang tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Ya. Adapun perbedaannya, ya, perbedaan antara kakek dengan ayah, untuk ibu di sini bukan sepertiga harta, itu sepertiga sisa. Nah, beginilah pembagiannya. Kakek menduduki apa? Posisi ayah. Maka tidak membuat ibu itu mendapatkan sepertiga sisa. Tetapi pembagiannya sama seperti ini. Persis seperti ini. Ya. Kalau suami, ibu, kakek, ayah, ya. Kalau di sini ibu dapat sepertiga sisa. Untuk suami dapat setengah. Ya. Untuk suami dapat setengah. Jadi dari 6 saja, 6 3. Dapat 3. Sepertiganya ibu 1. Untuk ayahnya 2. Sisanya 2. Kamu berbeda dengan ini. Iya. Kakek tidak diberlakukan seperti ini. Iya. Jadi kakek tidak diberlakukan seperti ini. Artinya ibu mewarisi sepertiga harta, sisanya adalah untuk kakek tidak berlaku. Nampak perbedaannya? Iya. Ini sengaja kita buat ayah tadi dulu dengan hitungan biasa. Iya. Ya. Maka ketika kedudukan ayah ini diduduki oleh kakek, ketika ayah tidak ada lagi, kakek masih ada. Iya. Maka keadaan pembagiannya seperti ini. Namun ketika ayah dan ibu, ada suami, ayah dan ibu, maka untuk ibu adalah sepertiga sisa. Tidak berarti ayah dan kakek itu sama keadaannya. Maka diperlakukan sesuai dengan permasalahan tanpa ada permasalahan khilafiyah sebelumnya. Artinya suami dapat 3, ibu dapat 2, ayah dapat 1. Ya. Ayah dapat 1. Kalau keadaan istri yang meninggal, istri yang mau menjadi ahli waris, suami meninggal. Ibu, ayah, kakek, ayah. Maka istri dapat 1/4, ibu dapat 1/3 dari sisa. Sama ya. Ya. Berarti bagaimana jadinya? 6. Ya. 12 Kita ambil saja dari 4. Ambil 4. 1. Ya. Sisanya berapa? 1. Sisanya 3/4. 3. Berarti langsung ini 1/4 dapat 1. Kemudian sisanya 3, berarti tinggal 1, 2.
2. Jadi diambil aja bagian istri langsung. Jadi dari bagian istri langsung kita ambil penyebutnya. Nanti sisanya menjadi sepertiga daripada sisa, kan 3 sisa 3. Sepertiganya adalah untuk ibu, untuk ayah, sisanya. Ini tidak berlaku untuk jad. Ini tidak berlaku untuk jad. Kakek. Tidak berlaku untuk kakek. Ya. Kemudian illa ma'al ummi fala yahjubuha, kecuali dengan ibu maka dia tidak menghijab ibu. Maksudnya tidak menghijab ibu dengan hijab nuqsan. Hijab nuqsan, ibu dan saudara, kita contohkan lagi. Ya. Ya, satu halaman. Belum tahu, saya nggak tahu cara apanya nih, membuat halaman baru. Yang tadi mungkin ada lembaran baru di situ. Ini kita bersihkan saja. Ya. Ya. Seorang meninggalkan ibu, meninggalkan saudara. Di sini ibu dapat sepertiga, saudara dapat sisa. Berarti dari 3, 1, 2. Namun ketika ada ibu, ada saudara, dan ada saudari. Ya. Ada saudara dan ada saudari. Ini dapat sisa. Ibu berubah menjadi 1/6. Berarti 6, 1, 5. Ya. Maknanya ketika ibu ada saudara, ada kakek, maka di sini saudara ini kakek ini tidak diperlakukan seperti saudara yang membuat ibu menjadi 1/6. Ya. Tetap ibu mendapatkan sepertiga, ini sisa. Ya, ya. Berarti 3, 1, 2. Alhamdulillah. Ini yang dimaksud. Tapi kedudukan saudara dan kakek itu Ustaz sama atau? Kedudukannya di sini nanti muqasamah. Muqasamah. Ya. Pengertian muqasamah artinya saudara dan kakek dianggap sama. Ya. Nah, masing-masing dapat 1. Yang itu tadi ya. Jadi kedudukannya sama ya ketika ada saudara dan kakek. Jadi tidak seperti ini. Ya. Kalau ada 2 orang saudara, ya, ada 2 orang saudara, maka membuat ibu menjadi 1/6. Ada 2 orang saudari, membuat ibu 1/6. Tapi ada saudara, 1 orang saudara, ada 1 orang kakek,
Kakek satu orang ya. Iya. Ada saudari dan ada kakek. Diperlakukan kakek sama seperti saudara, tetapi tidak mengurangi bagian ibu. Tidak mengurangi bagian Ibu. Tidak mengurangi bagian ibu. Dikatakan wa ma'al inasi indal qismi mislu akhin, dia bersama saudara, bersama perempuan yaitu saudari, ketika dengan muqasamah seperti saudara, fi sahmihi dalam sahamnya dan dalam hukum, illa, ini dia, kecuali ma'al ummi, kecuali bersama ibu, fala yahjubuha, termasuk maka dia tidak menghalangi ibu daripada mendapatkan sepertiga. Keterangan selanjutnya, basulusul mal laha yashabuha, bahkan sepertiga harta. Jadi bahkan sepertiga harta sebagaimana yang kita contohkan tadi, laha itu adalah untuk ibu, artinya tetap untuk ibu. Tetap untuk ibu. Yashabuha, artinya sepertiga itu adalah untuk ibu. Ya. Nah, nih. Kemudian selanjutnya, keadaannya selanjutnya, wasub banil abi ladal a'dadi, ya, warfud banil ummi ladal ajdadi. Hitung banil ab. Siapa saja banil ab di sini? Akhun syakik dengan akhun li'ab. Jadi banil ab di sini itu akhun syakik saudara kandung dan saudara saya. Akhun li'ab. Jadi dua. Wasub banil abi ladal adad, dan masukkan dalam hitungan bani al-ab, anak ayah. Yang dimaksud dengan anak ayah adalah saudara kandung maupun dan saudara seayah. Ya. Ladal a'dad, dalam hitungan. Warfud banil ummi ladal ajdad, tolak atau sisihkan, ya, tolak maksudnya sini banil anak dari ibu. Artinya saudara seibu. Ladal ajdadi, ya, dengan ajdad di samping bersamaan dengan ajdad. Tolak tadi maksudnya apa, Ustaz? Tolak artinya tidak dihitung. Oke. Tidak dihitung ya berarti. Tidak dihitung. Jadi saudara seibu tidak masuk dalam pengertian ini. Oh ya. Ya. Hukmaka fihim inda faqdil jaddi. Ya. Hukum yang kamu terapkan pada mereka ketika tidak ada jad, ketika tidak ada kakek. Ya. Faqad itu tidak ada. Wasqit banil ikhwati bil ajdad. Ya. Dan gugurkan anak saudara dengan jad, dengan adanya jad, dengan adanya kakek. Yeah. Berarti di sini banil ikhwah itu tidak berlaku ibnu al-akh syakik, ibnul akh syakik dengan ibnu
Akh. Al-akh li'ab ini tidak berlaku. Tidak menduduki kedudukan ayahnya. Ya, ya. Jadi wasqit banil ikhwah bil ajdad. Gugurkan anak daripada ikhwah dengan jad hukman bi adli zahirin wal irsyad. Ini adalah hukum, kamu memberikan hukum benar-benar adil, zahirul irsyad sebagaimana jelasnya petunjuk. Nah, ini bait yang kita baca dan insyaallah akan kita jelaskan penjelasan pada pertemuan yang akan datang dengan contoh-contohnya. Masih ada waktu? Masih ada, Ustaz. 5 menit lagi. Hah? 5 sampai 10 menit masih ada. 5 atau 10 menit. Ya. Nih. Kita kembali mengatakan jadun di sini adalah jad kakek dan saudara, yang dimaksud adalah saudara kandung dan saudara seayah. Dalam permasalahan ini terjadi khilafiyah di antara para sahabat. Ini termasuk khilafiyah sahabat. Khilafiyah sahabat. Abu Bakar As-Siddiq berpegang kepada pembagian kayak tadi. Ya. Yang pertama, Yang ibu yang udah udah dihapus tadi. sudah terhapus. Iya. Ya. Ibu sepertiga. Ibu sepertiga. Ya, itu Abu Bakar Siddiq, Ustaz. Ya. Demikian juga Ibnu Abbas. Sehingga Zaid tidak. Dan dia memperlakukan ini kaidah-kaidah yang disampaikan. Ya. Maka pendapat ini yang dijelaskan oleh Zaid diambil oleh Imam Malik. Ini Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Dalam satu riwayat. Ya. Dalam satu riwayat. Imam Ahmad ada 2 riwayat. Itu adalah pendapat menjadikan jad sama seperti saudara, kakek sama saudara. Permasalahan yang membuat mereka seperti itu adalah karena antara antara Ahli waris. mayat, nih mayat dengan kakek, ini sini ayah, ibu, kakek, ini saudara. Saudari. Saudari. Oke. Ya. Baik. Ini anak ayah juga. Ini saudara. Saya. Coba kita lihat. Antara kakek, ya, antara kakek dengan mayat itu melalui perantara ayah. Ya.
Ini melalui perantara Ayah. ayah. Antara saudara dengan kakek kepada mayat juga melalui perantara Ayah. ayah. Jadi kedekatannya sama. Ya. Jadi idla bil ab. Penyambungannya, bersambungnya dengan mayat melalui ayah. Ya. Jadi kakek itu mendapatkan warisan karena melalui ayah. Ayah. Saudara ini mendapat warisan karena hubungannya dengan mayat juga melalui ayah. Mak, kalau ayah kakek dan mayit itu kan horizontal, vertikal ya. Kalau saudara dengan mayit, saudara dengan mayat horizontal. Iya. Mayat dengan kakek vertikal. Itu aja bedanya. Iya. Sehingga Ibnu Abbas pernah mengatakan, rahimahullahu Zaidan, ja'ala abal abi ibnal ibni ibnan wa la yaj'al abal abi aban. Iya. Semoga Allah merahmati Zaid. Itu bahasa halusnya. Iya. Ya. Artinya kamu udah salah nih. Semoga kamu dapat rahmatlah. Ya. Semoga Allah merahmati Zaid. Iya. Ja'ala ibnal ibni ibnan. Ini mayat. Ini ibn. Anak ya. Anak. Anak daripada anak. Ketika anak ini ada, maka cucu tak dapat. Sama seperti ayah ada, kakek tak dapat. Iya. Tapi ketika anak ini tidak ada, maka cucu persis seperti anak. Iya. Jadi, rahimallahu Zaidan ja'ala ibnal ibni ibnan. Menjadikan anak daripada anak ini benar-benar seperti anak. Kedudukan persis. Posisinya persis seperti anak. Ya. Wala yaj'al abal abi aban. Tapi kok nggak dibuat ya? Ayah daripada ayah menjadi ayah. Oh iya, iya. Masya Allah. Nih permasalahannya. Ya. Kenapa anak bisa berkedudukan seperti anak kandung ini? Padahal dia cucu. Namun ketika ayah tidak ada, kenapa kakek tidak bisa diposisikan seperti ayah sehingga dapat menghalangi ini? Saudara. Kalau di posisi ayah, maka saudara itu terhalang. Saudari terhalang. Nah, kenapa tidak seperti itu? Rahimallahu Zaidan. Ya, rahimallahu Zaidan, semoga Allah merahmati Zaid. Insyaallah. Aduh. Ini adab cara penyampaiannya, Ustaz, ya? Adab. Tapi maknanya engkau udah salah nih, Zaid. Ya. Tapi walaupun bagaimana saya doakan kamu supaya dapat rahmat Allah. Ya. Itu artinya. Ya, luar biasa. Ya. Lisannya berucap. Nah. Umar bin Khattab mengatakan, ajra'ukum 'alan nar ajra'ukum fi qadiyati al-jad wal ikhwah. Yang paling nekat di antara kalian masuk neraka. Yang paling nekat di antara kalian masuk neraka adalah yang paling nekat membagi permasalahan jad dengan ikhwah. Artinya, ketika ada apakah kakek menghalangi saudara, ataupun kakek bersama dengan saudara, tidak ada dalilnya. Yeah. Yang ada dalil adalah kakek adalah ab.
Maka terjadi perbedaan pendapat dari zaman sahabat. Dari zaman sahabat. Abu Bakar dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang kita gambarkan tadi. Ya. Jadi lebih banyak ibu dari ayah. Ketika yang meninggal adalah istri. Istri. Ya. Yang meninggal adalah istri ya. Maka suami yang warisi. Ada istri. Ada ibu. Ya kan? Ada suami, ada Ibu. istri, ada ibu, ada suami istri. Bagaimana pula ada suami istri? Ada ibu, ada ayah. Ini suami dapat 1/2, ibu dapat 1/3, ayah dapat sisa. Berarti berapa? 6, 3, 2, 1. Dalam fikihnya Abu Bakar, ya gini jadinya. Gini. Tidak bisa di ini. Ini kenapa? Karena ayah sudah jelas, ya. Ayah dapat sisa. Ya. Kenapa? Wa warisahu abawahu fali ummihi as-sudus. Diwarisi oleh kedua ayahnya, ayah dan ibunya. Maka untuk ibunya adalah sulus. Jadi dia. Berarti sisanya adalah untuk ayah. Sementara Z mengatakan, 1/3 itu bukan 1/3 harta, langsung, tetapi ada 1/3 sisa. Ini dia. 1/3 sisa. 1/3 dari sisa. Apakah dalam masalah ini, ya, kakek itu menghalangi ibu daripada tidak menghalangi ibu daripada 1/3 harta. Berarti di sini tetap ibu mendapatkan 1/3 harta. Ya. Bukan 1/3 daripada sisa. Tidak 1/3 daripada sisa. Adapun pendapat yang kedua berpendapat bahwa kakek berkedudukan sama seperti ayah. Ya. Berarti menghalangi saudara dan menghalangi saudari. Ini pendapat Abu Bakar. Ya. Dan kalau tidak salah saya juga Imam Abbas. Dan ini diambil oleh Imam Abu Hanifah. Jadi pendapat Abu Bakar ini diambil oleh Imam Abu Hanifah. Dan satu riwayat pula dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu berpegang dalam riwayatnya ada 2. Yang pendapat yang pertama yaitu memperlakukan saudara dengan jad, dengan disamakan jad dengan saudara, ya, sama-sama mewarisi. Adapun antara kakek, antara dalam ini pendapat Zaid, ya. Adapun dalam pendapat daripada Abu Bakar As-Siddiq ini kakek tidak berlaku seperti ayah. Kakek tetap kakek
itu mewarisi, ya, tidak diperlakukan sebagaimana ayah dengan ibu. Karena dalam keadaan dua tadi, suami, ayah dan ibu, istri, ayah dan ibu, maka ibu mendapatkan sepertiga sisa. Ya, kalau dalam tetap ada kakek, tidak mempengaruhi ibu, walaupun dengan sepertiga harta sisa tidak, tetapi tetap sepertiga daripada harta. Mungkin sampai di sini. Insya Allah penjelasan kita nanti pada pertemuan yang akan datang itu lebih jelas dengan contoh-contohnya. Ya, karena tadi banyak ahwalnya. Besok kita ringkas lagi. Fikihnya insya Allah. Baik. Kita ringkas. Kemudian setiap keadaan kita buat contohnya. Baik. Insya Allah. Jadi memang seperti pembukaan di awal, Ustaz. Ini butuh atensi yang luar biasa gitu ya, Ustaz. Karena banyak butuh konsentrasi yang tinggi dalam memahami pelajaran kita kali ini. Baik, sahabat Asil TV yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tadi itu pembelajaran kita mengenai al-jad wal ikhwah. Al-jad, jad kakek dan ikhwah saudara. Insya Allah dalam 2 pekan ke depan kita akan bahas contoh-contohnya dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pembelajaran Ilmu Faraid pada pekan ini, dan insya Allah menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Kami doakan agar semua urusan dari sahabat Asil TV dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kami segenap kru Asil TV undur diri dari hadapan sahabat Asil TV semua. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.